Dengan sebab keluarnya mani diwajibkan untuk mandi hadas besar. Berbeda dengan keluar mazi dan wadi. Kalau keluarnya mazi dan wadi ini tidak diwajibkan untuk kita mandi hadas besar. Futsal ya, atau kita habis olahraga yang agak berat, kemudian kita tidur tato basah ya, wala mimpi wala apa, tato basah aja. Nah ini semua bentuk ibadah yang kita lakukan kepada Allah ini tidak sah ya. حي على الصلاة. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الله صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجمها تجمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur mari kita panjatkan kehariban al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mustajabah ini, agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin. Diluaskan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali taklim kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, wabil khusus untuk sahibul bait almarhum Haji Muhammad Yusuf bin Haji Umar Marwani. Mudah-mudahan beliau
diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan salihah, dan juga orang tua kita yang semua yang telah meninggal dunia. Kita minta kepada Allah agar mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الفاتح المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وسورة وأهل بيت سنة أحمد بن عيسى وسلم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وصولهم وفورهم وكل سادتنا علي بن المغاربة ثم الخصوص عن سيد رب الراحي الحبيب عبد الله بن رشاد وحسن بن عبد الله بن رشاد وأحمد سالم بن عبد الله بن رشاد وصولهم وفورهم ثم الخصوص عن معلف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر أن الله إن رجعتهم في الجنة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يفتح عليه ولينا فتح العارفين وفقهم في الدين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك المتقين وجعلنا من عبادك المخلصين بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab fikih kita sampai kepada faslun wa min surutis salati at-taharatu minal hadatsil akbar wa huwa al-ghuslu walladhi yujibuhu khamsatu asya'. Ya, kita masuk pada malam hari ini tentang syarat-syarat sholat. Ya, jadi ketika kita ingin melaksanakan ibadah sholat, ya ini disyaratkan supaya ibadah kita diterima, digobul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya harus suci daripada hadas ya akbar. Wa huwa al-ghuslu walladhi yujibuhu khamsatu asya'. Ya, nah ini syarat yang paling penting ketika kita ingin melaksanakan sholat, kita harus suci daripada hadas besar. Ya, dengan apa kita cara mensucikannya atau mengangkat hadas besar tersebut? Yakni dengan kita mandi hadas besar. Makanya ada beberapa perkara di sini sebutkan ada 5 perkara yang diwajibkan kita mandi ketika itu. Yang pertama adalah khurujul mani. Ya, dengan sebab keluarnya mani. Ya, dengan sebab keluarnya mani, ya, nah kita diwajibkan untuk mandi hadas besar. Ya. Kharaja bihi al-mazi wal wadi. Ya, sebab yang keluar dari kemaluan itu, ya, khususnya orang laki ada 3, ada mani, ada wadi, ada mazi. Ya, kalau keluarnya dengan sebab keluarnya mani diwajibkan untuk mandi hadas besar. Berbeda dengan keluar mazi dan wadi. Kalau keluarnya mazi dan wadi ini tidak diwajibkan untuk kita mandi hadas besar. Tapi mazi dan wadi hukumnya najis. Ya, nah mazi itu apa? Ya, mazi itu kapan keluarnya? Mazi itu keluarnya biasanya akibat syahwat. Ya, akibat kita menahan syahwat, keluar cairan. Ini cairannya namanya mazi. Ya, kalau wadi ini biasanya keluar itu akibat kita capek, lelah. Kita habis main futsal, ya, atau kita habis olahraga yang agak berat, kemudian kita tidur tato basah. Ya, wala mimpi, wala apa, tato basah aja. Nah, ini wadi biasanya. Ya, kalau wadi dan mazi ini kalau kena celana kita atau kena sarung kita ini najis. Beda dengan mani. Ya, kalau mani itu suci. Walaqad akrama bani adama. Ya, jadi kalau mani itu ya suci. Hatta kena sarung kita pun kita pakai sarung kita suci, artinya sah. Ya, kita gunakan untuk sholat. Tapi dengan sebab keluarnya mani
kita diwajibkan untuk mandi hadas besar. Ya, jadi kalau kita nggak mandi hadas besar, ini nggak terangkat ya hadas kita. Nah, kalau hadas kita nggak keangkat, sholat kita nggak sah. Semua bentuk ibadah yang kita lakukan kepada Allah ini tidak sah. Ya, itu dengan sebab keluarnya mani. Wal jima dengan sebabnya jima, junub. Ya, kalau jima kan ya nggak harus keluar, ada yang keluar, ada yang enggak. Ya, nah kalau jima ini apa? Masuknya kemaluan orang laki ya kepada kemaluan perempuan. Baik dia keluar atau tidak keluar, wajib bagi dia mandi. Ya, ini kalau jima. Kalau junub kan kalau keluar mani mimpi udah pasti sebab keluar mani. Kalau jima ya dengan sebab masuknya ya khasafah ya kepalanya orang laki, zakarnya, nah ukurannya masuk ya khasafahnya, baik keluar maupun tidak keluar, wajib bagi dia mandi ya, baik yang lakinya maupun yang perempuannya ya, itu ukurannya masuk khasafahnya ya, jima. Wal haid ya, kemudian yang ketiga yang menyebabkan kita wajib mandi itu haid. Haid itu apa? Ya, haid itu damun yakhruju min aksar rahimal mar'ah ala sabili sihah. Darah yang keluar ya dari dalam rahimnya perempuan akibat sehat. Jadi kalau perempuan haid itu setiap bulan menunjukkan perempuan ini sehat. Ya, tapi sebaliknya ya, kalau perempuan dia nggak haid, nah ini ya bahaya justru. Tapi dengan sebab keluarnya haid setiap bulannya rutin, ini menunjukkan wanita itu sehat. Ya, nah dengan sebab keluar darah haid, nah dia diwajibkan untuk ya mandi hadas besar di saat kita di saat perempuan itu sudah suci. Paling sedikitnya berapa hari perempuan haid? Yaumun walailah. Ya, 24 jam. Ya, paling sedikitnya. Biasanya perempuan 6 sampai 7 hari. Ya, 6 sampai 7 hari. Nah, paling banyaknya perempuan haid itu sampai 15 hari. Kalau di hari ke-16 masih keluar darah, ini bukan darah haid, masuknya darah istihadhah. Kalau darah istihadhah, wajib bagi istri kita tetap untuk melakukan sholat ya, sebab ini bukan haid tapi istihadhah. Caranya gimana? Kan keluar darah terus ya, darah itu kan najis ya. Caranya ya ketika dia pengen melakukan wudu terutama ya, dia harus bersihkan dulu, cebok ya, cuci, cebok, kemudian dia ganti pakai softtek yang baru ya. Nah, ketika udah ganti softtek baru dia wudu. Wudunya berbeda dengan wudu orang yang sehat. Kalau orang yang istihadhah, perempuan yang istihadhah, wudunya harus ditambah kalimat istibahah. Nawaitul wudu istibahata fardhu shalah. Saya niat wudu untuk diperbolehkannya salat. Harus ada kalimat diperbolehkan. Ya, kenapa? Sebab kan najisnya keluar terus. Ya, dalam keadaan darurat seperti itu, makanya wudunya itu pakai niat nawaitul wudu istibahata fardhu shalah. Ya, nah kemudian kata ulama nggak boleh bagi orang yang lagi istihadhah, nggak boleh sholat berjamaah di masjid. Ya, sebab di dalam keadaan darurat cukup di rumah dia sholat. Ya, cukup di rumah. Ya, kemudian sholat. Nah, ini sah sholatnya dan tidak wajib mengulang kalau dia sudah sembuh. Ya, begitu juga kalau orang laki apa? Anyang-anyangan. Ya, salisil bol, kencing mulu, dikit-dikit netes, dikit-dikit netes. Nah, ini sama. Ya, dicuci dulu kemaluannya baru dia sumpel. Ya, entah kayak apaan, kayak plastik, karetin, nggak apa-apa. Ya, tujuannya untuk apa? Supaya tetesannya itu nggak kena sarung, tetesannya nggak kena karpet. Itu doang tujuannya. Nah, habis sudah diikat, ya diplastikin, baru ketika wudunya pun pakai niat istibahah.
nawaitul udu istibahata fardhu shalah. Ya. Nah, lagi sholat netes terus, ini sah tetap. Ya, dan nggak wajib bagi dia mengulang ketika sembuh. Ya, itu salisil baul. Kami juga perempuan yang istihadhah. Ya, nah kalau yang dua penyakit ini, dia sholatnya nggak boleh berjamaah. Jangan dia lagi salisil baul, lagi anyang-anyangan, udah diikat pakai karet, ya, di ke masjid Al Mubarakah yang komatnya lame, ya, no keburu penuh, no penuh, repot. Ya, udah sholat di rumah aja udah, ya lagi darurat, ya, jangan pakai ke masjid dah, ya. Khurujul mani wal jima, ya, jima wal haid, ya, darah yang keluar min aksar rahimal mar'ah ala sabili sihah. Wan nifas, ya, nifas itu apa? Damun yakhruju akibal wiladah, darah yang keluar akibat melahirkan. Ya, ini nifas. Nifas itu paling sedikit berapa? Majatan, sekecerotan. Ya, sekecerotan. Biasanya ada perempuan yang dengan nifas, ya cuma pas lahir aja keluar darah dikit doang, serat gitu. Udah nggak keluar lagi. Ya, nah ada yang keluar. Biasanya perempuan nifas itu berapa hari? 40 hari. Ya, nah paling banyak nifas itu sampai 60 hari. Nah, dikatakan nifas itu 40 hari dengan syarat, ya, muttasil. Ya, muttasil itu apa? Nyambung terus. Hari pertama dia lahir terus, besok keluar darah, besok keluar darah, besok keluar darah, keluar darah, keluar terus. Nah, ini 40 hari biasanya. Ya, nah kalau lebih dari 40, 45 masih keluar, 50 masih keluar juga, nggak berhenti-berhenti, tetap masih nifas. 55 masih keluar juga, 60 masih keluar juga, tetap nifas. Ya, 61 keluar. Nah, yang 61 ini ya bisa nyambung ke waktu haidnya dia, bisa jadi ini darah istihadhah. Ya, jadi syaratnya perempuan itu dikatakan nifas 40 hari biasanya itu dengan syarat muttasil. Ya, kalau putus-putus habis ngelahirin 3 hari keluar darah. Ya, terus berhenti, nggak keluar lagi itu. Ya, 2 hari nggak keluar, 3 hari nggak keluar, keluar lagi. Ya, kalau putus-putus seperti ini patokin 15 hari. Ya, nah 15 hari berarti dia nifasnya nggak 40 hari. Ya, kalau putus-putus, ya, itu. Nah, ini darah yang keluar setelah ya, melahirkan. Jadi baik keluar darah nifas nyusul. Ya, nah itu nifas. Ada darah yang bercampur sama baik keluar kan ada darahnya itu. Ya, itu apakah nifas? Bukan. Itu namanya darah talak. Ya, ya jadi yang menempel di bayi itu ketika baru lahir. Ya, habis bayi keluar baru darah nifas itu keluar. Kemudian wal wiladah, yang mewajibkan bagi kita mandi juga adalah wiladah. Wiladah itu apa? Melahirkan. Dengan sebab keluarnya bayi, ya wajib ya mandi. Nah, sekarang ya kebanyakan perempuan sebab ngelahirin langsung mandi gak? Enggak. Mau sakit, gimana mau kamar mandi? Ya kan, mesti ngelahirin. Ya, mesti ngelahirin bayi keluar, nyusul langsung darah nifas. Ya, jarang habis ngelahirin kamar mandi dulu, mandi. Ya kan nggak ada. Ya, pasti dia nggak mandi. Mandinya kapan? Ntar. Berbarengan dengan nifasnya dia. Sebab bayi keluar langsung keluar darah sih nifas. Ya, jedahnya langsung. Kalau jedahnya 3 hari dulu, 3 hari kemudian baru keluar mungkin mandi. Ya, karena jedahnya bayi keluar, darah nifas nyusul masalahnya. Ya. Nah, ini biasanya mandinya entar-entaran. Ya, entar-entaran. Nifas wal wiladah. Jadi akibat wiladah sebab keluar bayinya, ya wajib bagi dia mandi. Wa furudul ghusli isnani. Nah, mandi itu ada furdutnya, ada fardu-fardunya. Enggak sembarangan kita mandi guyur-guyur aja, enggak, ada fardunya. Ya. Nah, di sini disebutkan wa furudul ghusli isnan, ada 2. Yang pertama adalah an-niyatu. Niat itu apa? Qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu dibarengi dengan
pekerjaannya. Ya, kalau wudu letak niatnya di mana? Ya, pas basuhan pertama kali di wajah. Ya, kalau mandi junub, mandi hadas besar, ya, pas siraman pertama kali air jatuh di anggota badan kita sambil dibarengi dengan niat. Jadi jangan masuk kamar mandi, ya, gue mandi junub ah. Enggak. Ini gayung. Ya, umpamanya di gayung. Ya, di gayung. Ini sama air. Nah, tuangin pelan-pelan tuh air jatuh di atas kepala kita. Niat nawaitu raf'al hadasil akbar fardhan lillahi ta'ala. Barengin. Ya, jangan gak dibarengin. Namanya niat. Kalau niat itu harus dibarengin pekerjaannya. Ya, amin, niat tuh bareng. Beda dengan azam. Azam itu enggak ngomong dulu kerjainnya. Nah, inti sebelum masuk kamar mandi niat. Nawaitul ghusl akbar raf'al hadasil akbar fardhan ta'ala. Baru masuk kamar mandi langsung guyur-guyur. Nah, nggak sah. Ya, nggak keangkat hadasnya. Nah, kalau keangkat hadasnya, sholat kita, ibadah kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ghusl ada dua. Yang pertama niat. Ya, niatnya gimana? Ya, raf'il hadatsil akbar. Ya, niat mengangkat hadas besar. Ya, jadi dibarengin dengan siraman. Kemudian yang kedua, kalau udah niat barengin siraman, yang kedua adalah ta'mimul jami'il badani basharan wa sya'ran wa in kasufa. Ya, kemudian meratakan ke seluruh anggota badan, ya, baik basharan kulit-kulit kita, wa sya'ran rambut-rambut yang ada di tubuh kita semuanya, wa in kasufa sekalipun tebal. Ya, nah ini harus terkena air. Jadi kalau ada salah satu anggota kita kering aja nggak kena air, ya ini hadas kita nggak keangkat, ibadah kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan main sabun dulu dah, sabun urusan belakangan. Ya, yang penting ratain air dulu ke seluruh anggota badan. Makanya Rasulullah mengajarkan di antara sunnahnya kita mandi hadas besar, ya ini ya caranya kanan 3 kali, kiri 3 kali, ya belakang 3 kali, depan 3 kali. Ya, lebih boleh nggak? Boleh. Ya, kalau 3 kali kayaknya kurang rata, tambah 3 lagi. Pokoknya yang penting ganjil. Ya, nah kalau ya sebelah kanan rata semua nih, kata-kata kita lepetan badan kita nih. Ya, semua kena jari-jari kaki kita. Ya, kita selang-selangin. Ya, gini-giniin jari kaki tuh. Ya, semua belakang, pantat kita semua tuh. Ya, kanan udah rapi beres, baru kiri. Ya, berapi kena air semua beres, pindah belakang. Ya, cebok tuh semua bagian belakang. Belakang udah rapi, baru depan. Dari wajah semua nih. Ya, mata-mata kita semua. Ya, jenggot-jenggot kita. Terus sampai lipetan-lipetan perut kita nih yang gemuk-gemuk. Ya, semua tuh. Udah rata semua, yakin udah basah semuanya, baru pakai sabun. Ini enggak, guyur 10 kali juga. Ya, ini kering keteknya, kering, selangkangannya masih kering, diratain pakai sabun. Ya kan, ratanya pakai sabun kan. Ini mustakmal. Kalau mustakmal nggak keangkat hadas besar kita. Ya, sabun urusan belakangan deh, jangan sabun dulu. Pokoknya ratain dulu. Intinya ratain air ke seluruh anggota rambut kita semua basahin. Makanya Sayyidina Ali dia selalu botak. Kenapa? Aku takut dengan sebab rambutku nggak terbasuh ketika mandi hadas besar, aku masuk neraka. Makanya Sayyidina Ali botak dulu. Ya, nah jadi jangan gara-gara rambut kita masuk neraka. Rambut-rambut semua tuh basaran. Ya, wasyaran. Baik tuh rambut tebal, buat tipis, kurus kena. Yang repot kan yang keriting-keriting tuh, yang gimbal-gimbal. Ya, mandi junubnya tuh. Ya, nah, ini ya yang harus diperhatikan tuh. Jadi kalau mandi bersuci kita bagus, ya baru nanti wudu kita cakep, ya baru nanti ya sholat kita akan diterima oleh Allah. Ya, nah, jadi di antara sunnahnya kata Rasulullah, ketika kita mandi junub, ya boleh uduk duluan. Kalau Nabi mengajarkan uduk dulu sebelum mandi. Kalau uduk duluan sebelum mandi, berarti nanti ketika mandi kita pengen sholat uduk lagi.
Ya, itu yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kita pakai cara dakikoh wat dakikoh, mandi langsung sholat boleh. Caranya gimana? Kita masuk kamar mandi, kita mau kencing dulu dah. Habis kencing kita cebok. Ya, cebok, kita niat, ya, niat ngambil air, kita niat raful hadas, kita niat mengangkat hadas besar, khusus kubul amedubur. Ya, kubul medubur kita basuh nih. Ya, udah kita angkat hadas besarnya. Kemudian pantat kita belakang dubur kita cebokin. Ya, nah kalau kubul dubur udah angkat hadas besarnya, ambil lagi air yang baru. Niat nawaitu raf'il hadasil akbar fadlillahi ta'ala. Nah, jangan sentuh-sentuh lagi kemaluan kita. Kemaluan kita jangan kita sentuh. Habis itu habis mandi sholat langsung nggak apa-apa, nggak pakai wudu lagi. Ya, ini namanya dakikoh wat dakikoh. Tapi kalau kesentuh lagi, batal nggak sholat kita? Wadal nggak mandi kita? Enggak. Yang batal wudu kita. Kan kita nggak wudu, Ustaz. Ya, sebab kalau orang udah niat hadas besar, hadas kecil itu ngikut. Ya, hadas kecil ngikut. Ya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanya nggak? Silakan. Wah, kalau mandi hadas besar paling enak pakai shower udah. Ya, pakai shower. Nggak punya shower, pakai selang. Selang lu enak juga tuh, ratain pakai selang. Ya, jadi pakai shower, kita nyalain shower kita, air jatuh, niat langsung kita. Nawaitu raf'il hadasil akbar fadlillahi ta'ala, udah sah. Ya, yang enak lagi berenang. Ya, berenang. Ya, nyebur langsung. Wah, udah. Ya, enak. Bangun langsung sholat nggak apa-apa itu. Ya, ya. Ya, kita nonton film gitu. Iya, hubungan tapi nggak Hubungan. hubungan. Iya. Jadi kalau kita hubungan ya dengan istri kita, ya baik keluar ataupun tidak keluar, kalau hasafahnya udah masuk, ya wajib mandi. Hasafah itu ada palanya. Ya, pala udah masuk nih. Mau keluar apa nggak keluar, wajib mandi udah. Ya, wajib mandi. Ya, apalagi keluar. Atau kita sebab nonton film. Ya, film porno umpamanya. Ya, sehingga dia syahwat. Keluarlah cairan. Tadi ya, nah ini disebut madhi. Sebab akibat kita menahan syahwat, ini keluar cairan. Nah, bedanya mani dengan madhi itu gimana? Bedanya nih. Kalau mani itu keluarnya itu bitadafuk, muncrat. Ini mani, kirinya tuh. Yang paling ampun tuh dah. Keluarnya muncrat. Kalau madhi dan wadi nggak muncrat. Aja keluar. Ya, itu madhi sama wadi. Ya, kalau mani udah gampang diketarain, muncrat, udah gitu aja udah. Ya, muncrat, ketika keluar, ya kita merasakan nikmat, dan sehabis keluar badan kita fatur, lemes. Ya itu mah udah mani dah. Ya, kalau madhi dan wadi enggak, ya enggak muncrat, ya wala lezat, wala lemes badan kita enggak. Kalau madhi dan wadi enggak. Ya, tapi kalau mani itu cirinya. Ya, silakan. Kalau pada wanita tuh ada yang head nggak bersih tapi dia ada bercak-bercak. Kalau mandi lagi harus. Iya. Jadi kan kalau makanya kalau istri kita lagi haid, biasanya berapa hari? 6 sampai 7 hari biasanya perempuan haid. Nah, dia malam masih ada kuning-kuning masih. Ya, pas subuh ya dilihat softteknya bersih. Patokannya bukan softtek. Sebab yang namanya haid itu min aqsa, dari dalam, adanya di dalam. Itu cara ngetesnya bini kita udah suci apa belum, ya itu ambil kapas, ya colokin, ya masukin.
Kalau bener-bener sudah dicolekin, bener-bener nggak ada, kuning kagak ada, oranye nggak ada, coklat-coklat juga nggak ada, berarti bener-bener sudah suci. Ya, kalau softtek patokan dilihat, wah bersih nggak ada. Tapi ketika dicolokin, ternyata masih kuning, masih oranye atau masih coklat-coklatan, ini masih head. Ya, nah kalau patokan softtek bahaya. Nah malamnya kita berhubungan, kita yakin wah udah bersih, mandi bini kita. Malamnya kita berhubungan, ternyata keluar flek lagi. Ya orang belum suci. Ya, makanya nggak boleh patokannya softtek. Ya, itu harus dicolok kata ulama. Ya, pakai cotton, ya pakai kapas. Ya, kalau memang dicolokin benar-benar nggak ada sedikit pun warna, baru benar-benar suci. Ya, kalau nggak dites begitu, kita akhirnya hubungan malam-malam, paginya keluar lagi flek. Berarti kita berhubungan, istri kita masih dalam keadaan haid. Ini termasuk minal kabair, dosa besar. Ya, dosa besar. Nah, akhirnya kita berhubungan dengan istri kita dalam keadaan belum suci, akhirnya jadi hamil bini kita. Yang dikhawatirkan anak kita cacat, idiot. Itu yang menyebabkan anak kita idiot, ada cacatnya, ada kekurangannya, itu salah satu asbabnya. Istri belum suci, berhubungan, spermanya menyatu dengan barang yang najis. Ya, akhirnya udah anaknya nanti ya ada kekurangannya. Ya, makanya hati-hati urusan yang beginian. Ya, jadi ngujinya itu harus dicolekin. Ya, nggak bisa patokannya dengan softtek. Softtek itu kan di luar. Sedangkan darah itu min aksol rahimal mar'ah, dalam. Ya harus dicolokin. Walaupun Ya. lebih dari 8 hari kan. Ya, walaupun istri kita biasanya 6 hari atau 7 hari. Oh, harus 9 masih keluar juga. Ya masih head. Kan batasannya 15 hari. Ya. 10 hari masih keluar dulu, nggak berhenti-berhenti. Ya. Kawin lagi ya. Nah, masih head. Sebab masih di bawah 15 hari. Nah, kalau 16 hari dia masih head, nah itu istihadah. Ya, itu adalah penyakit. Itu. Ya, silakan. Misalnya kita dari perjalanan dari Jawa misalnya menuju Jakarta, taruh dari Jawa misalnya jam 5, setengah 5 lah gitu. Pas sampai tol, posisi udah maghrib, macet total, nggak bergerak sama sekali. Pas udah di Jakarta baru ketemu Isya. Nah, maghribnya itu kita hubungkan jam akhir apa ya kodok? Ya. Jadi kalau kita dari Jawa setengah 5 Setengah 5 sore, sore. ya, terus sampai di maghrib di tol masih Tol macet. dari rest area. Ya, jauh rest area sehingga kita nggak mampir, ya kan. Nah, ini gimana? Ini boleh kita niat jamak takhir. Walaupun udah di Jakarta nantinya. Iya, dengan syarat ya inti belum masuk sampai wilayah Tebet, masih di luar wilayah Tebet, baru boleh inti menjabatnya di luar Tebet. Jamaknya di luar. Iya, kalau udah sampai masuk ke daerah Tebet yang dalam nggak boleh udah. Ya, nah itu harus kodok sholat kita. Ya, jadi kita menjamaknya itu di perjalanan juga. Ya, nah jadi sebelum masuk wilayah kampung kita misalnya sholat Pancoran, Masjid Lama, Pancoran, berdiri dulu situ. Iya, jamak dulu di situ dah. Ya, nah baru lanjutin pulang. Nah kalau udah sampai Menteng Dalam, udah. Ya, pokoknya wilayah kita. Ya, wilayah kita kan Menteng Dalam nih, Tebet. Batasannya Tebet. Ya, kita harus di luar Tebet. Pancoran, Awun-Awar, nanti ke Nawar dulu. Ya, nah habis itu baru boleh tuh, masih boleh jamak tuh. Ya. Ya, lain. Kalau darah nifas dicolok juga kagak? Ya, kalau darah nifas sih tak usah dicolok, ngapain dicolok? Udah berhenti nggak berhenti kan tadi kan bilang. Kalau darah nifas, kalau darah nifas ini apakah dicolok juga? Nah, kalau darah nifas tetap yang nggak bisa dicolok istiadah, maaf. Ya, kalau darah nifas sama juga.
Ya kan paling biasanya ya paling dikit kan majatan, sekocrotan. Biasanya 40 hari. Ya, nah sekarang udah 40 hari nih bini kita nih. Patokannya Indomie ya sekerdus. Ya, tiap hari nih makan Indomie. Indomie habis 40 hari. Nah, akhirnya kita colokin nih 40 hari. Ya, kita ya sama ya colokin juga. Ya, kalau memang wah udah nggak ada, nanti selesai nifasnya dia. Masih ada beli Indomie lagi, Ustaz? Indomie lagi, setengah dus. Udah nggak ada. Hah? Belum 40 hari udah nggak ada. Iya, lihat tadi kan syaratnya 40 hari, syaratnya itu kuatnya mutasil nyambung. Nyambung. Iya. Berhenti. Nah, kalau 3 hari libur 2 hari keluar lagi, nah itu patoknya 15 hari. Berarti 15 hari kalau Hmm. Kalau masih ada beli Indomie lagi, Teh. Iya, patokannya Indomie sekerdus 40. Oh masih keluar lagi, ya, setengah dus lagi loh. Indominya beli lagi kalau kurang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya, kenal iya kenal semua surat mustaqim surat. وفعلنا كريم الرحمن الرحيم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة اطلعنا باب الخير وجعلنا من أهل الخير واختم لنا بالخير اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل القرآن يوم القيامة من أهل القرآن يوم القيامة من أهل القرآن يوم القيامة اللهم نبر قلوبنا بنور القرآن اللهم نبر أخلاقنا بنور القرآن اللهم نور أعمالنا بنور القرآن دوام فيها سبحانك اللهم تحية وفيها سلام وآخر الحمد لله